Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 21. Keputusan menyakitkan. Untuk sekarang, sebaiknya aku tidak memberitahukan kekurangan yang kumiliki kepada Chandra. Aku belum sanggup untuk menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin setelah masa idah selesai, aku lebih siap untuk mengungkapkan semuanya. Maaf Ndra, kamu mikirnya terlalu kejauhan. Aku mengalihkan topik pembicaraan. Kenapa kamu bilang kejauhan sayang? Apa salah jika orang tua menginginkan cucu dari anaknya? Hatiku makin sakit. Aku sangat tahu kalau setiap orang pasti mengharapkan keturunan. Tetapi aku tidak mampu mewujudkan itu. Kita baru menjalin hubungan, tapi kamu sudah bicara tentang anak. Kamu sudah tahu kalau setelah masa idah selesai, aku akan segera meminangmu. Tujuan utama keluarga aku adalah untuk mendapatkan keturunan. Bukan hanya keluargamu, tapi hampir semua orang menginginkan penerus dalam rumah tangga. Itu kamu tahu sayang. Kenapa kamu menganggapku berpikir kejauhan? Sudahlah, kamu tidak akan ngerti. Yang pasti aku belum siap bertemu orang tuamu sekarang. Sebenarnya ada apa sayang? Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu belum benar-benar membuka hati untukku? Udah aku lagi gak pengen bahas tentang ini. Dia tidak membalas pesanku lagi, tetapi justru menelpon. Terus terang, aku sangat bingung dihadapkan pada situasi seperti ini. Aku ingin berbicara jujur, tetapi hati belum siap. Aku takut jika setelah mengatakan yang sebenarnya, dia akan menjauh. Saat ini, aku belum mampu jika harus kehilangan perhatian dan rasa pedulinya. Chandra sosok yang telah berhasil membuat hati dan perasaanku jauh lebih tenang dan berarti setelah resmi bercerai dari Mas Arif. Aku belum sanggup kalau harus berpisah dengannya. Aku sengaja tidak menjawab telepon masuk darinya hingga nada panggilan tidak terdengar lagi. Namun, ponsel itu justru mengeluarkan getaran, menandakan pesan masuk lagi. Tolong angkat sayang, aku mau ngomong. Aku tidak punya pilihan lain, karena kalau teleponnya tidak diangkat, dia tidak akan menyerah. Aku harus kuat dan bersikap tenang saat berbicara dengannya, agar dia tidak curiga dengan sesuatu yang aku sembunyikan. Assalamualaikum. Iya Ndra, aku menyapanya. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sayang? Kalau kamu ada masalah, cerita ke aku. Aku ini bukan hanya sekadar sahabat kamu. Kenapa kamu masih tertutup banget? Dia tidak tahu kenapa aku seperti ini. Aku berusaha terbuka, tapi aku belum siap bertemu dengan orang tuamu. Berikan aku waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan? Apa kamu masih ragu dengan cinta dan tujuanku yang ingin menikahimu? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku janji, setelah hati ini siap, aku pasti akan bersedia bertemu mereka. Jika kamu belum siap bertemu langsung, bisa melalui telepon. Nanti malam aku hubungi lagi. Ini masih di sekolah. Terserah kamu aja deh. Aku tidak bisa menolak lagi. Terima kasih sayang. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kami pun mengakhiri pembicaraan di telepon. Aku berharap semoga nanti malam ayah dan ibunya tidak membahas tentang anak. Aku tidak tahu harus seperti apa jika mereka bertanya tentang hal itu. Saat ini, aku ingin waktu tidak berputar karena memikirkan akan berbicara dengan orang tuanya. Bayanganku kembali pada masa bahagia itu, di mana saat aku mengandung beberapa tahun yang lalu. Perhatian Mas Arif dan orang tuanya benar-benar membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung. Mereka memenuhi apa yang kuharapkan.
Ibunya Mas Arif mengaku sangat bersyukur dan bahagia karena akan memiliki cucu dari anak laki-laki paling sulung. Beliau menangis terharu saat pertama kali mendengar dan mengetahui kehamilanku. Akan tetapi, semua itu hanya akan menjadi kenangan. Kenyataan yang kuhadapi saat ini dan untuk selamanya, aku tidak akan pernah hamil lagi. Aku tidak mungkin bisa memenuhi apa yang diinginkan Chandra dan orang tuanya. Apa Chandra akan melakukan hal yang sama dengan Mas Arif? Memilih menikah lagi karena ingin mengharapkan keturunan. Jika itu benar terjadi, aku tidak kuat dan tak sanggup. Cukup sekali hati ini terluka karena harus melihat laki-laki yang kucintai menikahi wanita lain. Aku tidak akan rela kalau harus kembali berbagi cinta dan suami. Tidak terasa, akhirnya malam pun tiba. Aku menerima telepon dari Chandra, sesuai dengan yang dia janjikan tadi. Ini pertama kali aku harus berbicara dengan orang tuanya setelah kami menjalin hubungan. Jantung berdegup kencang dan hati berdebar tidak karuan. Assalamualaikum, Bu. Aku mengucapkan salam kepada ibunya. Waalaikumsalam, Nak Alia. Panggil Umi aja supaya lebih akrab. Terdengar balasan dari seberang. Baik, Umi. Sebenarnya bagiku terasa canggung. Kapan masa idahnya berakhir? Kurang lebih 3 bulan lagi, Umi. Chandra udah gak sabar ingin segera meminang kamu. Aku merasa tersentuh, tetapi juga takut. Chandra juga sudah menyampaikan niatnya pada orang tua Alia, Umi. Iya, Chandra udah cerita. Umi dan Abi juga sudah tidak sabar ingin memiliki cucu dari anak bungsu. Kakak-kakaknya sudah punya anak. Tinggal nunggu Chandra nih. Dia selalu bilang dari dulu hanya akan menikah denganmu. Dia sangat mencintaimu, Al. Semoga hubungan kalian segera berakhir di pelaminan ya. Ternyata orang tua Chandra juga mengetahui kesetiaan anaknya untuk menungguku. Mereka tidak pernah tahu bahwa wanita yang diharapkan untuk memberikan keturunan tidak akan pernah mampu mewujudkan itu. Jika memang orang tuanya menginginkan cucu dari Chandra, apa sebaiknya aku mundur saja dari sekarang? Apa aku harus pergi jauh dari kehidupan laki-laki itu agar dia tidak perlu menghubungi dan mengharapkanku lagi? Apa mungkin aku dan dia tidak ditakdirkan untuk bersatu? Namun, hati ini terasa sakit jika membayangkan dia memilih wanita lain. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, aku sangat sedih karena merasa tertekan dengan keinginan orang tuanya itu. Namun, aku berusaha bersikap seperti biasa. Kamu sudah tahu bagaimana ketulusanku untuk tetap menunggumu dari Umi kan sayang? Ucap Chandra kepadaku. Terima kasih atas cintamu. Aku benar-benar terharu. Hanya kamu yang akan menjadi pendamping hidupku. Aku makin tidak kuat mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Setelah berbincang cukup lama, kami pun mengakhiri pembicaraan. Dia selalu mampu membuat hati ini berbunga-bunga dan perasaan juga bahagia. 3 bulan telah berlalu. Akhirnya masa idah itu sudah berakhir. Hari ini Minggu, keluarga Chandra sudah berada di rumahku. Laki-laki tersebut telah memberitahukan sebelumnya bahwa dia dan orang tuanya akan datang melamarku. Hati ini berdebar tidak beraturan. Sebelum kedatangan mereka, aku sudah meminta papa sebagai wali, juga orang tua, agar mengatakan kekuranganku kepada keluarga Chandra. Aku telah memantapkan hati untuk berusaha ikhlas dan tabah dengan apa yang akan terjadi. Kalau mereka menolak untuk menerima kamu, apa kamu sudah siap, Nak? Tanya papa beberapa hari yang lalu kepadaku. Alia sudah siap, Pak, dengan apa yang akan terjadi. Aku meyakinkan papa. Baiklah, jika kamu sudah siap, papa dan mama juga keluarga akan dukung kamu.
Papa mengusap kepalaku. Sekarang adalah penentuan hubungan aku dan Chandra. Apakah kami akan tetap bersama atau justru sebaliknya? Aku sangat yakin dengan keputusan yang akan kudengar hari ini dari keluarga laki-laki yang datang melamarku itu. Setelah selesai berbincang-bincang dan menikmati makanan yang disuguhkan keluargaku untuk keluarga Chandra, ayah dari laki-laki itu sekarang terlihat serius, tetapi sambil tetap mengembangkan senyuman kepada papa dan mama. Tujuan kedatangan kami ke rumah bapak ingin melamar Nak Alia menjadi menantu di rumah kami. Chandra sudah sangat lama ingin segera menikahi Nak Alia, jauh sebelum Nak Alia menikah dengan suami pertamanya. Ayahnya Chandra akhirnya mengutarakan niat dan tujuan kedatangan mereka. Nak Chandra sudah pernah menyampaikan hal ini pada kami. Saya sebagai orang tua sangat kagum dengan pengorbanan yang dia lakukan untuk menunggu anak saya. Tapi kalimat papa tiba-tiba terpotong dan aku sangat tahu apa yang ada dalam pikiran laki-laki parubaya tersebut saat ini. Ada apa, Pak? Tanya ayah Chandra dengan ekspresi wajah yang sedikit berubah. Sebelum semuanya terlanjur, saya ingin menyampaikan hal penting yang tidak mungkin dapat diwujudkan oleh anak saya. Suara papa melemah. Maksudnya apa, Pak? Tanya ayah Chandra. Dulu Alia pernah mengandung anak dari suami pertamanya. Tapi kecelakaan nahas itu telah menghilangkan nyawa buah hati mereka untuk selamanya. Lalu, dengan sangat terpaksa, rahim Alia harus diangkat. Dia tidak akan pernah memiliki keturunan lagi. Suasana tiba-tiba hening setelah mendengar penjelasan papa. Ibunya Chandra segera berdiri, lalu meraih tangan anaknya. Maaf untuk semuanya, saya perlu bicara sebentar dengan Chandra. Ibu dan anak itu keluar dari ruang tamu menuju teras depan rumah. Aku sama sekali tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Selang 3 menit, akhirnya mereka kembali memasuki ruang tamu lalu duduk. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf, tapi sebaiknya lamaran ini harus dibatalkan. Mungkin Alia bukan jodoh terbaik untuk anak saya. Dadaku terasa sesak mendengar penuturan ibu Chandra. Tapi Umi, Chandra sangat mencintai Alia. Sahabat masa kecilku tersebut mengucapkan kata-kata itu. Mulai saat ini, lupakan tentang cintamu. Kita pulang sekarang. Ibunya kembali meraih tangan laki-laki itu. Ayahnya Chandra masih sempat berpamitan kepada keluargaku, dan begitu juga dengan kakak-kakaknya, tetapi tidak dengan ibunya. Mereka beranjak, lalu meninggalkan rumah orang tuaku. Aku tidak sanggup melihat kesedihan yang terpancar di wajah papa dan mama. Harapan untuk melihat kembali putri bungsunya akan bersanding di pelaminan pupus sudah. Sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa seorang Alia telah ditolak oleh keluarga laki-laki yang mencintainya. Papa dan mama segera menghampiriku, dan begitu juga dengan Kak Radit. Sementara Kak Ayu sedang berada di kamar karena baru melahirkan anak keduanya. Orang tuaku langsung memelukku dari samping kiri dan kanan. Kamu yang kuat ya sayang. Mama sepertinya berusaha tersenyum. Mungkin dia bukan jodoh terbaik untukmu. Papa menimpali. Iya Al, lebih baik kamu tahu dari awal daripada sudah terlanjur menikah. Pasti jauh lebih sakit. Kak Radit juga turut menenangkanku. Iya, Alia gak apa-apa kok. Sebelumnya Alia sudah memikirkan jika hal ini akan terjadi. Aku berusaha tegar di hadapan kedua orang tua dan kakakku. Gitu dong, ini baru namanya adik hebat kakak. Kak Radit mengusap-usap kepalaku. Aku sangat bahagia memiliki keluarga yang selalu memberiku semangat dan kekuatan agar selalu tabah dalam menghadapi kenyataan yang terjadi hari ini. Terus terang, sebenarnya aku tetap rapuh dan sakit. Sahabat masa kecil yang juga merupakan cinta pertama telah pergi meninggalkanku. Impian kami untuk bersatu di pelaminan akan menjadi hayalan semata, karena kenyataannya
Cinta yang telah terjalin telah berubah menjadi rasa sakit. Aku kembali mengingat Mas Arif yang dulu pernah menjadi pendamping hidupku. Duduk bersanding di pelaminan adalah kebahagiaan besar untuk kami kala itu. Saling mencintai dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. 3 bulan terakhir ini, dia makin sering menghubungiku dan selalu mengaku menyesal karena telah menceraikanku. Dia bercerita bahwa merasa telah dibohongi Alexa. Ternyata Mas Arif telah mengetahui kebenaran kalau Rifa bukan anak kandungnya. Akan tetapi, penyesalan yang dia ucapkan sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Hati ini telah tertutup selamanya untuknya. Dia tidak lebih dari masa lalu yang dulu membuatku menderita dan tersiksa. Saat masih berpelukan dengan papa dan mama, tiba-tiba terasa getaran pesan masuk dari ponselku. Aku segera melepaskan rangkulan kedua orang tua itu, lalu mengeluarkan benda tersebut dari saku celana. Aku melihat nama Chandra di layar. Aku gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya, sayang. Aku sangat mencintaimu. Aku membaca pesan Chandra. Aku bukan yang terbaik untukmu. Lupakan aku. Aku sangat sakit menulis balasan itu untuknya. Aku akan tetap terima kamu apa adanya. Tapi kamu harus menghormati keputusan orang tuamu. Setelah itu, aku tidak lagi membuka balasan pesan darinya. Hati ini terasa perih menghadapi kenyataan saat ibunya mengatakan bahwa aku bukan jodoh terbaik untuk anaknya. Semuanya telah berakhir. Kisah dan kasih kami telah kandas. Aku akan kembali menata hidup. Mungkin lebih baik aku meninggalkan kota ini, lalu pergi jauh ke daerah lain. Aku berpikir untuk melanjutkan hidup ke kota tempat tinggal Tante Widi, adik bungsu papa, yang saat ini membuka praktik dokter di rumahnya. Aku yakin, setelah berada di rumah Tante Widi, perasaan ini akan terasa lebih tenang. Di sana, aku akan berusaha mencari kesibukan, membantu pekerjaan wanita cantik itu. Sebelum aku menikah, dia selalu meminta agar tinggal bersamanya yang sudah menjanda. Suaminya meninggal karena mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Apakah Alia benar-benar akan meninggalkan kota kelahirannya?